lagu pertama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Dalam hitungan ketiga bisa dimulai dengan nyanyiannya. 1, 2, 3, ya. Lagu kedua silakan nyanyikan lagu Gosok Gigi. 1, 2, 3, ya. Berapa kaliku harus gosok gigi? Pertama kali setelah makan pagi, habis makan siang ini harus bersih. Sebelum tidur malam digosok. Silakan buka buku tema satunya pada subtema 1 yakni judulnya Ciri-ciri makhluk hidup. Halaman berapa, Pak? Pada halaman 34. Silakan dibuka dan dilihat. Sudah? Sudah dapat semua ya? Adapun tujuan dari pemaparan materi tersebut, ya, yang mana kamunya nanti diminta untuk menjelaskan satu prosedur dari kombinasi gerak berjalan. Artinya dalam sebuah permainan nanti kamu diminta untuk memberikan contoh. Kemudian lagi setelah kamu mengamati, nanti setelah saya kasih contoh ke depan, nanti saya minta untuk mempraktekannya ke depan, baik itu per individu maupun per pasar-pasar. Tujuan berikutnya, setelah kamu melakukan satu buah permainan, kamu nanti saya minta untuk dapat menyimpulkan isi dari permainan tersebut, apa tujuan dari permainan tersebut. Kemudian setelah kamu membuat teks, nanti saya suruh teks dari pengalaman kamu. Pengalaman apa? Pengalaman kamu ketika kamu melakukan aktivitas di rumah, bermain di rumah. Oke? Kemudian lagi nanti kamu saya suruh per individu, ya, untuk menceritakan hasil dari karangan dirimu sendiri, ya, bercerita di depan kelas. Masuk kepada materi, perhatikan pada buku tersebut, ya. Materi kita hari ini yakni tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri makhluk hidup bisa dilihat seperti ini, ya. Ciri makhluk hidup salah satunya seperti apa? Tumbuhan.
ini mengalami sebuah perubahan dan pertumbuhan. Awalnya dia menjadi apa ini? Bayi. Kemudian masuk ke balita, kemudian masuk ke anak-anak, kemudian remaja, masuk ke dewasa. Kira-kira ya. Artinya pertumbuhan itu dia bertambahnya berat, kemudian tinggi. Yang pasti dalam pertumbuhan mengalami suatu perubahan ya. Dari awalnya kecil hingga besar. Dari awalnya tidak bisa apa-apa macam kamu nih. Dari awalnya kamu kelas 1 belum bisa membaca, sampai kelas 3 sudah bisa membaca. Sudah dapat diperhatikan pada depannya Bapak pegang ini. Nah, ya, ini namanya mengalami suatu perubahan pada sistem pertumbuhan. Kemudian pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh apa aja? Makanan. Kemudian iya, makanan yang kita konsumsi, sayuran, kemudian buah-buahan, berolahraga. Oke, salah satu contoh yang pada baca doa, silakan dipimpin doa. Salah satu kegiatan berolahraga, yakni pada permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat otot tangan dan otot kaki kita. Kemudian permainan ini juga dapat melibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Ya. Kemudian kamu diminta untuk mencari teman yang seimbang. Nanti dalam satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nanti dalam satu kelompok terdiri dari 2 orang. Itu ketika di luar kamu saya minta dalam satu kelompok terdiri dari 2 orang. Dimulai dari garis start atau awal. Garis awal sampai ke ujung garis apa namanya? Ini. Atau akhir. Oke. Contohnya ada 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Dengan catatan apa tadi yang Bapak bilang? Harus memilih teman yang seimbang supaya bisa melakukan pergantian ketika sampai garis finish. Contoh dalam satu kelompok 1, 2, dan 3. Mereka berlari dari mulai garis awal hingga garis finish. Sesudah sampai garis finish ini, ketika di luar kamu saya minta dalam satu kelompok terdiri dari 2 orang. Dimulai dari garis start atau awal, garis awal sampai ke ujung garis apa namanya? Ini. Atau akhir. Oke. Contohnya ada 3 kelompok. Kelompok 1, 2, dan 3. Dengan catatan apa tadi yang Bapak bilang? Harus memilih teman yang seimbang supaya bisa melakukan pergantian ketika sampai garis finish. Contoh dalam satu kelompok 1.
3. Mereka berlari dari mulai garis awal hingga garis finish. Sesudah sampai garis finish ini, awal contoh dalam 3 kelompok ini dimulai dari garis start hingga finish, itu masuk ke kelompok 1 ya. Masuk ke kelompok 1. Kemudian sudah sampai garis finish, ini sistemnya bergantian. Bergantian seperti apa, Pak? Misalnya yang pertama si Ila sama si Mika bergendongan. Dari garis awal si Mika yang gendong si Ila. Kemudian pada garis finish nanti balik lagi ke belakang bergantian. Jadi si Ila menggendong si Mika. Sudah? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, bagaimana cara untuk memperkuat otot tangan dan otot kaki? Seperti yang Bapak bilang tadi, caranya ada banyak sebenarnya. Cuman pada materi kali ini kita diminta untuk melakukan cara bermain dengan semacam kali ini ya. Pada pembelajaran hari ini untuk melatih memperkuat otot tangan dan otot kaki ya, kita diminta untuk melakukan seperti bermain kuda-kudaan. Bermain kuda-kudaan seperti kita bermain gendong-gendongan ya, dari awal dari garis start hingga garis finish ya, garis akhir. Jadi pertanyaan untuk kamu semua ya, pertanyaan untuk kamu semua. Ketika sudah melakukan di garis awal atau start, ada 3 kelompok. Kelompok kedua sudah sampai ke garis finish pertama kali, itu dinyatakan sebagai apa? Sebagai pemenangnya. Oke, bagus. Sebagai pemenangnya. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Sini bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Ya, sini. Oke, mengapa kita harus memilih teman yang seimbang ketika kita melakukan bermain kuda-kudaan? Ada yang tahu jawabannya? Yang tahu angkat tangannya. Nggak tahu? Karena kita kalau tidak memilih teman yang seimbang, satu besar ya, anggaplah ini orang, satu lagi kecil ya. Ini namanya tidak seimbang kan? Enggak. Maka dengan adanya memilih teman yang tidak seimbang ini akan membuat kita lebih mudah terkena cedera. Maka dari itu kita harus memiliki atau memilih teman yang seimbang supaya apa? Ada pertanyaan dari sini. Kenapa kita harus memilih teman yang seimbang? Dikarenakan jika kita memilih teman yang seimbang, maka itu akan mempermudah kita melewati berbagai rintangan ketika kita menggendong teman kita. Tetapi jika kita tidak memilih teman yang seimbang, akan membuat kita kesulitan ketika menggendong dia, teman kita tidak seimbang, untuk membawa ke garis akhir atau garis finish. Oke, adapun pada kegiatan kita selanjutnya ya, yang mana cara kamu saya minta untuk bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya seperti tangan ya, mata, hidung, mulut, dan lain-lain. Oke, sampai sini ada pertanyaan saya? Ada pertanyaan? Ada jelas? Ya, mengapa, bagaimana cara kita untuk mensyukuri atas pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa? Salah satu contoh yang Bapak ambil ketika kita diberikan oleh mata. Kita diberikan Tuhan oleh mata. Bagaimana cara kita untuk mensyukuri mata tersebut? Yakni kita harus memperhatikan atau enggak kita harus melihat hal-hal yang positif. Tinggalkan hal-hal yang negatif dan beralih ke hal-hal yang positif. Contohnya seperti ini, ketika kamu di jalan, ya kan, mengendarai sepeda motor, ada kamu jumpai teman kamu yang lagi sedang mendorong motornya, ya kan? Maka dari itu kamu harus melakukan putar balik untuk membantu teman kamu yang sedang mengalami kesusahan pada saat di tengah jalan. Kemudian ada lagi satu contohnya ketika tangan, kita diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa tangan. Bagaimana cara kita untuk memanfaatkan tangan tersebut? Ada tahu? Untuk makan, kemudian
perhatian